Sekarang ini kan konteksnya yang menyatakan nggak benar itu Roy Suryo. Sekarang saya tanyakan, Roy Suryo itu siapa? Iya kan? Atau Rismon gitu Iya, misalnya. Rismon, Dipa, itu siapa sebetulnya kan gitu kan? Dia nggak mewakili siapa-siapa di dalam persoalan ini. KPU, lembaga KPU bukan, lembaga pendidikan tinggi bukan, ya kan? Kan orang biasa aja gitu kan? Jangan dong hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang tidak terukur, kemudian main seenaknya aja mau melapor-laporin orang. Ini sampai kapan negara kita mau begini kan? Ya, oh dendam sama orang terus bikin laporan polisi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang nggak benar kan gitu. Karena saya yakin mungkin dokumen yang digunakan ini nggak benar. UGM sebagai orang ya, sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah udah mengatakan asli, bener Pak Jokowi kuliah, bener Pak Jokowi diwisuda di sini. Tapi mereka tetap nggak percaya gitu kan. Makanya ranah hukum yang ditempuh ini menjadi sangat penting, menjadi sangat bagian daripada mengukur kebenaran daripada palsu apa tidak gitu ya. Dan saya juga berharap ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Pak Suhadi, selamat datang ke Cokro TV lagi, Pak. Ya, selamat datang. Nah, Pak, ini kan kemarin Pak Jokowi datang ke Bareskrim kan atas laporan dari Egy Sujana kalau nggak salah ya. Pokoknya dia sebagai terlapor. Terus ada beberapa pernyataan beliau kan bilang bahwa saya ini sedih sebenarnya kok sampai kasusnya sudah sampai level ini. Gitu. Kasihan dia dengan orang-orang, tapi udah keterlaluan ini. Gitu. Terus juga Pak Jokowi menyatakan akan menunjukkan ijazah asli kalau diminta oleh pengadilan. Gitu. Nah ini kan berarti ada dua hal menarik ini Pak. Soal Pak Jokowi sebagai terlapor ya di Bareskrim itu, dan Pak Jokowi sebagai pelapor yang dia melaporkan 5 inisial gitu. Yang di Polda ya. Yang di Polda. Gitu. Gimana Pak Suhadi? Ya, jadi terkait yang di Mabes Polri dulu. Barangkali ini perlu pencerahan juga ya. Karena terkait masalah di Mabes Polri itu orang mungkin juga banyak yang tidak tahu. Jadi terkait masalah yang di Mabes itu Pak Jokowi dilaporkan. Jadi dia sebagai terlapor, seperti tadi dibuka, sebagai terlapor di sana. Nah kemarin kedatangannya dia itu atas undangan penyelidik ya terkait masalah laporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah terkait menyangkut masalah ini, pertama kita cukup mengapresiasi ya, artinya panggilan dilakukan sesuai dengan timing waktu yang memang diminta. Jadi nggak bertele-tele dan lain sebagainya. Karena saya yakin memang Pak Jokowi kan benar di dalam persoalan ini. Sehingga yang dilakukan pemanggilan itu ya terus kemudian disikapi. Nah terus kemudian terkait menyangkut masalah kemarin pemeriksaan itu dia sebagai terlapor itu kalau nggak salah ada beberapa puluh pertanyaan. Salah satunya ditanyakan berkaitan dengan masalah ijazah dan lain sebagainya. Dan kita sudah tahu ijazah itu sudah diserahkan ke Mabes Polri terkait katanya rencana akan di lab. Ya, dilakukan uji forensik terkait masalah ini nih. Itu juga ini perlu, nanti menarik perlu nih kita bicarakan gitu ya. Apa sih itu forensik ya? Nah, terus kemudian saya tertarik tadi kata-kata saya sebetulnya juga kasihan kok sampai sejauh ini. Karena memang seperti juga saya sudah bicara di podcast di podcast ini. Itu Pak Jokowi sebetulnya nggak ada niat untuk membuat laporan polisi ini. Tapi karena kegaduhan, tuduhan-tuduhan yang tidak rasional terus menggema di mana-mana. Dan malah menurut saya ini udah menyangkut masalah stabilitas keamanan dan lain sebagainya untuk Pak Jokowi ya. Karena mereka berduyun-duyun loh datang ke Solo. Ya, adili Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan sudah di luar ambang batas kesabaran ya. Nah, kenapa ada pernyataan seperti itu? Mungkin ya karena memang betul-betul terpaksa ini dilakukan. Tapi kita melihat langkah yang dilakukan ini udah tepat. Karena kalau enggak ya terus begini, terus nggak akan pernah berhenti mereka. Karena dianggap kalau nggak dilaporkan, Pak Jokowi dianggap benar, ijazahnya nggak benar. Walaupun dari pihak UGM sebagai orang sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah udah mengatakan asli, bener Pak Jokowi kuliah, bener Pak Jokowi diwisuda di sini. Tapi mereka tetap nggak percaya gitu kan. Makanya ranah hukum yang ditempuh ini menjadi sangat penting,
menjadi sangat bagian daripada mengukur kebenaran daripada palsu apa tidak, gitu ya. Dan saya juga berharap ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Nah, yang masih soal yang di Mabes itu Pak, sebagai terlapor yang di Bareskrim itu, soal tadi itu uji forensik itu, sebenarnya kan itu apa, gimana ininya Pak? Jadi apa yang, kenapa perlu nggak sih uji forensik gitu? Sebetulnya kalau kita melihat kacamata hukum acara, ya, kan yang namanya pembuktian dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya nggak sampai ke sana. Karena ini kan bukan kaitan orang diracun, ya kan? Orang kemudian ditembak, ya, kemudian orang dicekek dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ada hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi ini kan yang dibicarakan ini kan kertas. Ijazah itu apa sih? Kan kertas kan, ya. Loh, kalau UGM udah mengatakan bahwa benar itu ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM, harusnya udah selesai dong. Pak Jokowi menerima ijazah itu karena memang dia kuliah di sana. Ya harusnya udah nggak ada masalah lagi. Jadi saya sepakat juga, walaupun saya juga pernah menyatakan sebetulnya berkaitan dengan masalah ijazah ini dua arus kok, ya. Arus pihak UGM ya sebagai orang yang mengeluarkan, Pak Jokowi sebagai orang yang menerima dan sebagai orang yang kuliah di sana. Ini harusnya selesai gitu loh. Yang di forensik itu apa gitu kan? Ya, apakah kertasnya harus diukur? Terus apakah ketikannya harus diukur? Orang pembandingnya itu sudah banyak. Kecuali ya, misalnya UGM bilang ya, oh iya nih ijazahnya Pak Jokowi kok kertasnya beda ya. Kok ukuran kertasnya nggak sama dengan yang produk yang kita keluarkan? Itu baru. Ini lembaga sudah menyatakan kok itu benar ijazahnya Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM. Terus yang kedua, bukan hanya itu, dosennya juga sebagai orang yang pernah mendidik Pak Jokowi itu mengakui Pak Jokowi memang alumni dari sana. Saya ini dosennya. Ya, terus kemudian teman-temannya juga menyatakan benar, ya kan? Ini ijazahnya Pak Jokowi seperti ini, ya. Malah kemarin kan ada yang lucu. Jadi kalau Pak Jokowi nanti ijazahnya palsu, ijazah saya juga palsu, kan gitu kan? Jadi orang-orang yang alumni tahun 1985 itu ijazahnya palsu semua. Nah, ini kan kacau gitu loh, ya. Makanya dalam kaitan ini, kenapa ada wacana-wacana mau di lab? Saya nggak ngerti ukurannya seperti apa. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ada pengingkaran dari pihak UGM, jangan Roy Suryo dong. Memang Roy Suryo itu siapa? Ya kan? Kan dia bukan sebuah lembaga. Kenapa kita mesti ikutin gitu loh? Kecuali Roy Suryo itu sebagai lembaga, misalnya dia mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, ya kan? Boleh dia ngomong seperti itu. Ini kok bisa-bisanya dia minta di lab segala macam. Ini kan menurut saya nggak jelas, nggak masuk akal gitu ya. Karena saya dibilang tadi, ukuran menyangkut masalah mencari kebenaran material yang dibutuhkan di dalam kasus-kasus pidana itu kan sederhana. Sudah diakui oleh lembaga, ada teman-teman kuliahnya, ya kan, ada foto wisudanya. Apalagi harusnya selesai gitu loh. Ya. Nah, berarti kalau yang misalnya yang di Polres yang di Bareskrim itu Pak, yang di Mabes ya, kan dengan asumsi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah aslinya kan ke Mabes, terus kan udah diambil lagi gitu. Kalau nggak salah pokoknya intinya adalah dengan atau tanpa uji forensik Pak Jokowi sudah menunjukkan bukti ijazah asli itu ke Mabes. Nah, ini prosesnya bagaimana Pak yang di Mabes ini? Jadi gini. Yang di Mabes dulu ya, sebagai terlapor. Jadi Pak Jokowi sebagai terlapor, kalau nggak salah, ijazah memang saya pernah dengar itu juga pernah diserahkan oleh keluarga dari Pak Jokowi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Ya, mungkin dalam rangka permintaan. Mana sih aslinya? Mungkin polisi kan juga memang perlu melihat lah, karena gaduhnya persoalan ini gitu ya. Karena ada beberapa memang yang mungkin perlu diakurin juga ya dari teman-temannya dan lain sebagainya, sehingga alat pembanding itu harus betul-betul dari orang yang dituduh tadi, gitu ya, dalam hal ini Pak Jokowi. Maka wajar kalau Pak Jokowi menyerahkan itu. Ya menurut saya ini harus selesai semua gitu kan. Nah, begitu setelah dilakukan penelitian, apa iya dibawa ke lab? Kalau menurut saya aneh aja kalau sampai seperti itu. Karena kan begini,
peristiwa pidana itu kan memang ada peristiwa dari sebuah lembaga yang menyatakan peristiwa itu nggak benar. Sekarang ini kan konteksnya yang menyatakan nggak benar itu Roy Suryo. Sekarang saya tanyakan, Roy Suryo itu siapa? Iya kan? Atau Rismon gitu Iya, misalnya. Rismon, Tipa, itu siapa sebetulnya kan gitu kan? Dia nggak mewakili siapa-siapa di dalam persoalan ini. KPU, lembaga KPU bukan, lembaga pendidikan tinggi bukan, ya kan? Kan orang biasa aja gitu kan. Jadi menurut saya ya, per konteks permintaan harus di lab dan lain sebagainya itu terlalu berlebihan. Saya udah bilang hukum pidana jelas kok. Ada pembanding, terus ada pengakuan. Ini kan alat bukti semua, ya kan? Ya, pembanding tentunya dokumen kan, ijazah ke ijazah. Ada teman-temannya, 65 orang udah bikin testimoni kok, 65 atau berapa itu, bahwa ijazahnya sama, ada meterainya, ya kan? Terus kemudian capnya juga sama seperti ini, ukuran kertasnya juga sama seperti ini. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang dicari? Terus kemudian skripsi sama, udah diakui, betul skripsi itu juga memang benar dibuat oleh Pak Jokowi. Nah kemarin kan terakhir yang saya agak lucu lagi mau dilebarkan oleh mereka, bahwa nama Pak Jokowi itu kan sebetulnya dulunya Mulyono. Ya kan, jadi kalau Mulyono itu tulisannya karena dulu masih ejaan lama katanya, berarti Muel Yono katanya gitu kan. Ini kan udah kebablasan gitu loh. Sekarang jadi Jokowi. Itu kapan? Waduh, saya ada bilang juga narasi itu Jokowi di DO sebenarnya. Itu udah macam-macam. Nah, ini kan sesuatu yang nggak sehat. Nah, saya kembali lagi kepada tadi. Ya. Kalau memang misalnya udah dilakukan pemeriksaan secara komprehensif yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri dan kemudian sudah menemukan titik simpul bahwa keberadaan ijazah itu adalah benar, ya ijazah ini harus dikembalikan, gitu kan? Dan perkara yang ada di Mabes Polri itu harus dihentikan. Yang Bareskrim ini ya? Iya, yang di Mabes Polri. Bareskrim, ya, Bareskrim. Kalau saya biasa Mabes Polri. Oke. Karena biasa kita menyebut Mabes Polri gitu ya. Gitu. Nah, itu yang ada di Bareskrim itu dihentikan, ya, ya, untuk kepentingan kepastian hukum. Tujuannya dihentikan itu. Ya. Jadi saya pikir ini harus keluar SP3 gitu kan. Terhadap ya, Jokowi sebagai terlapor sebagai terlapor, ya. Nah, begitu nanti ini memang udah ada hasil ya, dan kemudian nanti memang perkara laporan ini nggak terbukti, maka kewajiban dari Bareskrim untuk menghentikan ini akan menjadi benang merah kepada Polda. Gitu ya. Polda nanti ya harus gaspol dong. Kan udah asli. Udah benar dong. Jadi laporan Pak Jokowi terkait masalah penghinaan, fitnah dan lain sebagainya harusnya sudah bisa dikenakan gitu ya. Nah, juga ini kan juga nggak boleh kebiasaan. Kita kadang-kadang jengkel ya. Orang melihat persoalan-persoalan yang remeh-temeh dilakukan seperti ini. Kalau menurut saya ini juga kan ada delik pidananya nih. Karena membuat kalau perkara dihentikan, berarti dia membuat laporan palsu. Ya. Ini tindak pidana loh. CS itu ya? Iya dong. Ya. Maksud saya coba juga ini Mabes Polri lakukan gitu kan. Karena kita bukannya soal mau benci, mau tidak suka dan lain sebagainya, bukan. Tapi memberikan pelajaran, ya. Jangan dong hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang tidak terukur, kemudian main seenaknya aja mau melapor-laporin orang. Ini sampai kapan negara kita mau begini kan? Ya, dendam sama orang terus bikin laporan polisi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang nggak benar kan gitu. Karena saya yakin mungkin dokumen yang digunakan ini nggak benar. Karena Suryo kan bilang ada nomor registernya, nggak ada nomor registernya. Dia bilang katanya kan fotonya begini-begini. Saya takut ya dokumen-dokumen yang mereka sebarkan ini kan mereka sebetulnya bikin kelompok nih. Ada yang bagian ininya, ada yang bagian ininya, ya kan? Tapi yang digunakan ijazahnya mungkin sama, gitu kan? Nah ini harus ada tindakan dari kepolisian. Jangan sampai istilahnya, didiamkan. Nanti kan mereka, nanti besok gue juga mau bikin laporan lagi dong. Ini sampai kapan negara ini? Capek kita liatinnya gitu. Ya. Nah jadi kalau misalnya tadi yang dari yang kasus di Bareskrim itu katakan aja dihentikan, itu
Artinya misalnya dengan asumsi bahwa mereka sudah menemukan bahwa ijazahnya asli gitu ya. Terus kemudian ini kelanjutannya di Polda ini yang gaspol Pak ya. Dan itu terkait juga dengan pelaporan Pak Jokowi atas pencemaran nama baik, soal fitnah dan seterusnya itu Pak ya, termasuk juga UU ITE dan lain-lain. Nah, tapi kan Roy Suryo kan berkilah tuh. Dia bilang bahwa jangan saya dong, jangan kami yang dituntut, tapi orang yang mengupload. Nah, itu kan kemarin Sandi siapa? Sandi Utama atau siapa namanya itu? Bentar, saya cek ya. Dian Sandi ya kalau Dian salah. Sandi, Dian Sandi. Dian Sandi Utama. Kader PSI ya. Iya, betul. Itu kan dimintai keterangan sama Polda nggak kalau nggak salah ya. Iya. Gimana itu Pak dalihnya Roy Suryo itu? Ada dia ngeles kan gitu. Iya. Jadi bukan kami dong yang ini gitu, yang harus dibidik gitu. Tapi si Dian Sandi Utama itu gitu loh. Jadi gimana itu Pak? Jadi gini. Kalau kita lihat dari peristiwa hukum yang terjadi ini kan ada 3 persoalan, ya. 3 persoalan pokok yang 3 persoalan yang saling kait mengkait. Satu yang membuat yang mengupload foto tadi, ijazah tadi, ya. Terus yang menyebarkan. Kalau yang membuat kita nggak tahu apakah dibuat dulu ijazahnya yang disebar-sebarin itu, atau diganti dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi yang kita sekarang berbicarakan 2 nih, yang mengupload ya Dian Sandi tadi ya, terus kemudian katanya ini digunakan oleh Roy Suryo. Sekarang yang kita ributin itu apa? Yang kita ributin itu penyebarannya. Kalau cuma diupload oleh itu terus kemudian diambil, kalau nggak disebarin rame nggak? Pak Jokowi bisa seperti ini nggak? Nggak mungkin. Tapi kan karena ini disebarin, disiarin di media massa segala macam dengan mengatakan ya dengan joknya ini palsu, ini nggak benar, gitu kan? Ini kan yang sekarang kita lagi persoalkan. Nah itu merupakan ranah tindak pidana, ya. Jadi itulah sekarang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, bukan siapa yang mengambil foto itu, apa gambar itu, bukan. Tapi yang menyebarkan, yang memberitakan itu yang kita lagi bicarakan di sini, gitu. Jadi itu yang 5 nama yang dilaporkan Pak Jokowi itu kaitannya dengan yang penyebarannya itu, ya, penyebarannya gitu ya, yang menyebarkan berita. Karena kan kalau di Undang-Undang IT itu kan ada yang menyebarkan gitu ya. Kalau delik pidana biasa mungkin kita nggak mengenal seperti itu gitu ya. Dan si Dian Sandi Utama kan bilang bahwa ya dia melakukan itu bukan dari Pak Jokowi, dia bilang, dan dia merasa nggak tega. Nggak terima Pak Jokowi digitukan gitu. Betul. Ya, dikuyo-kuyo atau apa gitu. Dan saya nggak tahu, saya pernah baca gitu, mungkin perlu dikonfirmasi ya, bahwa dia dapatnya itu dari screenshot acara UGM gitu. Mungkin kaitannya dengan peristiwa, kan tuduhan ijazah palsu ini kan udah lama kan, Bambang Tri segala itu. Jadi mungkin waktu itu ada klarifikasi UGM soal ijazah Pak Jokowi, mungkin ada screenshotnya atau apa gitu. Si Dian Sandi kayaknya dapatnya dari situ gitu, ngakunya gitu. Jadi ini sesuatu yang ya Roy Suryo CS ini memang ya ngeles saja gitu. Jadi, nah tapi Pak, kalau soal ini saya jawab dulu nih. Oke, silakan Pak. Ini, karena ini menarik nih. Ya. Dia juga kemarin saya juga lihat Dian Sandi itu melakukan testimoni, ya. Roy Suryo itu ngebohongin saya dan lain sebagainya gitulah, ya. Mungkin pada waktu itu dia cuma mendengar nih Roy Suryo, ada orang yang memegang ijazahnya Pak Jokowi, gitu kan. Nah mungkin kebetulan Sandi nih, Dian Sandi nih yang pegang. Mungkin ditemuin ya, diomongin bahwa dia mau melihat dan lain sebagainya. Tujuannya bukan untuk diramaikan seperti sekarang ini gitu kan. Itu kan yang kelihatannya yang dinarasikan oleh Dian Sandi pada waktu dia testimoni di YouTube kalau nggak salah ya. Nah terus kemudian kenapa kok jadi diramaikan? Dikatakan seperti ini. Padahal dia sendiri sudah mengatakan kalau nggak salah, ini asli loh ijazahnya, gitu. Tapi kemudian dibalik seolah-olah ada pengakuan bahwa ijazah ini nggak benar, gitu. Ini kan menurut saya ya itulah cara-cara Roy Suryo menurut saya sangat Roy Suryo dan kawan-kawan sangat nggak elegan menyikapi persoalan ini. Bekas mantan kepala negara loh. Kalau orang per orang mungkin saya nggak tahu juga ya. Harusnya nggak sekeji ini. Ini kan keji sekali nih kan, ya gitu. Nah terus ini Pak, terkait dengan pernyataan Pak Jokowi yang kita singgung di awal tadi kan, Pak Jokowi kan bilang
saya sebenarnya sedih bahwa kasus ini kok sampai berlanjut selevel ini gitu kan. Apa artinya berlanjut terus dan kemungkinan pasti di pengadilan. Kemungkinan besarnya akan di pengadilan gitu dan di saat itulah Pak Jokowi bilang dia akan menunjukkan kalau diminta hakim dia akan menunjukkan ijazahnya ke publik gitu ya di sidang lah gitu. Nah, dia bilang saya kasihan sebenarnya gitu loh dengan orang-orang ini gitu. Nah, terus kan Pak Soehadi pernah bilang tuh dalam percakapan pokoknya bilang bahwa ini orang-orang ini sebenarnya cari mati gitu ya. Ya betul, itu istilah menarik itu. Ya. Karena jangan-jangan mereka itu nggak menyangka Pak Jokowi sejauh ini, sedahsyat ini tindakannya. Disangkanya Pak Jokowi akan diem atau inilah gitu, pasif atau apa. Gimana Pak Soehadi melihat arah kasus ini? Jadi apa yang akan menimpa mereka gitu loh. Kalau saya melihat awalnya memang kan sebetulnya lama nih udah cerita ya. Tetap Pak Jokowi nggak melaporkan. Padahal kita waktu itu juga teman-teman udah banyak yang teriak laporin dong gitu ya. Tapi nggak dilapor-laporin juga gitu ya. Malah terus kemudian juga saya mendengar, oh ini teman-teman mau buat laporan karena Pak Jokowi diam aja nih. Maksudnya ceritanya. para relawan. Ya. Saya dapat telepon juga Pak Soehadi gimana nih kita mau lapor dan sebagainya. Saya bilang, coba deh kita lihat dulu keadaan. Masa sih Pak Jokowi nggak mau lapor juga, gitu kan? Karena saya udah bilang, kalau kita yang melaporkan agak berat loh. Saya bilang gitu kan. Karena saya udah menganalisa hukum ini, ya. Terus kemudian, kenapa ini dilaporkan? Kan akan menjadi pertanyaan. Ya saya melihat udah nggak sangat kondusif. Padahal dari segi hati nurani, Pak Jokowi itu nggak mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena walaupun bagaimana dia tetap menghormati orang-orang yang punya pendapat, ya. Karena ini kan alamnya demokrasi. Tapi kan udah kebangetan. Yang kebangetannya di mana? Kediaman Pak Jokowi udah digeruduk orang. Adili Pak Jokowi. Ini kan udah kelewatan menurut saya. Dan kalau ini nggak dilakukan, mungkin itu bisa dikepung loh rumahnya, ya kan? Disangka memang Pak Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang nggak benar di pandangan mereka-mereka itu. Ini yang berbahaya. Orang saya aja sempat meragukan. Tempo hari di podcast ini juga saya ngomong kan. Pak Soehadi aja sampai sempat terpengaruh betul, gitu ya. Iya. Narasi kan jadi terbangun di mindset kita ini udah terbangun bahwa wah jangan-jangan benar kan gitu kan. Jangan-jangan tuduhan mereka benar gitu ya. Karena diamnya Pak Jokowi jadi kan kita ragukan gitu ya. Kalau dulu kan sebelumnya kan ketika Pak Jokowi masih jadi presiden memang kalau beliau saat itu diam wajar gitu ya. Tapi kalau sudah purna tugas kan udah orang biasa. Warga biasa iya kan, betul gitu. Dong. Ya. Berapa kuatnya sih penjagaan itu, ya kan? Kalau terus kemudian geruduk dikit, ya kan? Besok lagi lebih besar, bahaya sekali, ya. Dan memang narasinya kan tujuannya mau ke sana kan? Nggak bisa dengan cara begini, caranya seperti ini gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini cari mati? Saya sudah pernah menjelaskan dalam konteks di podcast ini. Harusnya kalau dia mempunyai logika berpikir yang sehat, dia investigasi dulu dong. Ini pernah saya bicarakan di sini, ya kan? Investigasi. Ini yang dipermasalahkan bekas presiden loh, 2 periode, ya. Nggak mungkin lah melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Tapi ternyata kan enggak, ya. Tiba-tiba diberitakan dengan dokumen-dokumen yang menurut saya nggak jelas. Makanya sekarang kita pertanyakan nih, dokumen apa sih yang dia punya sampai dia begitu yakin mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Pak Jokowi itu punya ijazah nggak benar. Ya, itu dokumen apa? Ini yang perlu dipertanyakan sekarang. Apakah itu yang ada di TV-TV itu? Ya, apa itu seperti itu? Itu dari mana? Apa dari Dian Sandi? Ini yang juga memang kita harus tahu gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa saya katakan berani mati? Yaitu cari mati, ya. Kenapa dia mau cari mati dalam konteks ini? Kan saya dibilang tidak sangat terukur, ya. Mencari dokumen untuk melaporkan seseorang atau menyiarkan berita-berita yang nggak benar itu dari dokumen yang nggak jelas, nggak jelas asal usulnya. Kan harusnya dia dapat dulu dong dari UGM. Dia kirim surat dulu ke UGM, ya. Dia kirim surat dulu ke Pak Jokowi, ya. Kemudian kalau dia dapat dari sana memang tidak ada pengakuan
baru dia memberitakan seperti ini. Ini kan enggak, jangankan ya kan terkait menyangkut masalah sumber daripada berita-berita tadi. UGM aja nggak diakui pengakuannya kok. Kan cari mati nih namanya.